Shalom, salam sehat melawan virus corona. Perkenalkan, nama saya Farel Cielo Lukas, kelas 8C, siswa SPK 1 WR Supratman, Samarinda. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan September telah ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Untuk tahun ini, mengangkat tema, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk itu, kita diajak merenungkan dan mendalami sabda Tuhan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukannya keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang bayi yang baru lahir akan belajar banyak hal baru dalam hidupnya. Belajar bernapas, belajar mencerna makanan, belajar berbicara, belajar berjalan, demikian seterusnya. Hingga satu saat ia menjadi seorang dewasa yang dapat melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Satu pesan orang tua yang masih saya ingat, bahwa hidup kita harus menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Apapun latar belakang dari pendidikan kita semua sama-sama berada dalam satu sekolah, yaitu sekolah kehidupan. Kita diharapkan dan dituntut untuk selalu belajar dan mengasah diri, sampai nanti tiba waktunya kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Mengasah diri perlu dilakukan oleh setiap orang senantiasa. Secemerlang apapun karir atau bisnis kita di masa lalu, kita tetap harus membuka diri untuk belajar hal-hal baru, seperti teknologi yang berkembang begitu pesatnya. Usia bukanlah penghalang untuk terus belajar dan mengasah diri. Justru kesombongan diri dan merasa diri paling pintar yang dapat menjadi tembok yang menghalangi diri kita untuk belajar hal baru dan mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagi sebagian orang, dengan kematangan usia dan banyaknya pengalaman sukses dalam hidupnya, tidak mudah untuk kembali menjadi murid. Dibutuhkan kerendahan hati untuk memulai sesuatu lagi dari awal, karena berarti kita mau menghargai orang lain, menjadi guru, dan mungkin juga kita belajar dari yang lebih muda. Siapakah yang memastikan bahwa di dunia ini kita tidak sesat, dan di kehidupan yang akan datang kita sampai kepada kerajaan Allah? Keluarkan balok dari mata kita adalah ungkapan agar senantiasa belajar, berpikir, dan bertindak seperti Allah. Semua kemajuan memang membawa kemudahan, tetapi kemudahan tidak membawa kita pada kemajuan. Karena itu, tetaplah terbuka, belajar, rendah hati, dan bijak. Biarkan Yesus satu-satunya jaminan hidup, jalan, dan pembawa kita kepada Bapa.
Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria menolong serta mendoakan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan semoga kita semua dapat merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam satu hati dalam Kristus. SMPK, hebat. Masa depan, sukses. Hari ini, oke.